materi Bidang Keuangan Negara Bali di Sisi Berani serta seluruh kaum muslimin yang ikut dalam kajian konten ini. Alhamdulillah kita Allah sampaikan ke hari Jumat, hari yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal baik kita. Dan alhamdulillah kita kembali akan menyimak penjelasan atau paparan dari guru kita Ustadz Miftah Jalani. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan melanjutkan materi tentang belajar sabar dan tawakal dari para salafus soleh. Kepada guru kita Ustadz Miftah Jalani, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Zan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas, Zan. Jelas? Alhamdulillah jelas. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan. Amin. Amin. Jadi seperti dijelaskan kemarin ya, kita belum ada jaminan sampai ke bulan Ramadan. Jadi kita banyak-banyak berdoa di bulan Rajab agar Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab, banyak pahala di bulan Rajab, kemudian Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita masih di bagian bab sabar dan tawakal. Sekarang kita masuk ke tentang sabar dan tiga perkara yang bisa membangkitkan seseorang dalam bisa bersabar. Baik, kita masuk ke kisah terlebih dahulu. Ada satu kisah Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham. Beliau adalah dikatakan sebagai pemimpin daripada ulama-ulama zuhud. Ya. Sekarang lebih cenderung ke bahasa tasawuf. Ya, bahasa tasawuf itu kan di zaman dahulu nggak dikenal, di zaman kurun salaf. Ya, dikenal dengan nama zuhud. Ya, sehingga banyak tulisan-tulisan alim ulama yang berjudul zaman salaf ya, tulisan ulama-ulama zaman salaf dengan tulisan yang berjudul zuhud. Ada zuhud Ibn Mubarak, ada zuhud Sufyan, ada zuhudnya Imam Baihaqi ya. Isinya apa? Isinya sama dengan kitab-kitab tasawuf sebetulnya, bagaimana agar seseorang dia punya kecintaan lebih kepada akhirat daripada kecintaannya kepada dunia. Baik. Diceritakan Ibrahim bin Adham dan bagaimana kehebatan sabarnya Ibrahim bin Adham. Diceritakan dari Hudzaifah Al-Mar'ashi, beliau berkata, suatu waktu, dakhalna Makkah ma Ibrahim bin Adham. Kami masuk ke kota Mekah bersama Ibrahim bin Adham. Taib. Fa idza Syaqiqun al-Balkhi qad hajja fi tilka sanah. Ternyata pada tahun yang sama, itu berangkatnya haji ya, Ibrahim bin Adham ini berangkat untuk haji. Ya, karena kita menyangkut masalah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala normalkan haji tahun ini. Ya, karena kasihan mereka yang sudah antrian selama 17 tahun, 10 tahun. Kalau seandainya haji tahun ini tidak berangkat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera pulihkan dunia dan haji seperti biasa. Taib. Kemudian Syaqiq al-Balkhi juga berhaji. Ini dua ulama hebat dalam zuhud, dalam tasawuf. Kemudian setelah itu fajtama'na fi syaqqi tawaf. Ketika tawaf kami bertemu, kemudian ngobrol, berbicara. Faqala Ibrahim li Syaqiq. Ibrahim berkata kepada Syaqiq, ini dua-dua ulama hebat. Al ayysya'in asaltum aslakum. Di atas perkara apa kalian membangun usul kalian? Membangun usul kalian. Usul ajaran kalian di atas perkara apa? Ini Ibrahim bertanya kepada Syaqiq. Kemudian Syaqiq berkata, aslana ala anna idza ruzikna akalna.
Wa idza muni'na sabarna. Jadi asal kami, kata Syaqiq Al-Balkhi, pondasi kami ya dalam manhaj kami, ketika kami diberikan rizki kami makan. Ketika kami diberikan rizki kami makan. Ketika kami tidak diberikan rizki kami sabar. Ini menurut siapa? Menurut Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi. Jadi ketika kami diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kami makan. Jadi kalau kami tidak diberikan rezeki hari ini, Allah tidak memberikan rezeki, ya kami sabar. Itu sabar. Jadi syukur dengan sabar. Syukur ketika datang nikmat, sabar ketika datang cobaan selain nikmat, ya. Jadi syukur ketika datang nikmat, nah ketika datang bala dan cobaan maka sabar. Kemudian faqala Ibrahim berkata, kalau begitu, apa yang kalian jadikan usul atau pondasi dalam ajaran kalian, ini ajaran tingkatan rendah. Ini ajaran tingkatan rendah. Maka Syaqiq bertanya, kalau begitu, pondasi antum apa, Syekh? Pondasi antum apa? Maka Ibrahim berkata, as-salna ala anna idza ruzikna atharna wa idza muni'na syakarna wa hamidna. Allahu akbar. Kata siapa nih? Kata Ibrahim bin Adham, kalau pondasi kami, kalau kami diberikan rizki, kami akan berikan kepada orang lain. Kalau kami diberikan rizki, kami akan berikan kepada orang lain. Ini kan sudah sudah kita jelaskan. Jadi dalam kita sudah bahas kemarin di amalan bulan Ramadan adalah dermawan. Dermawan ini kan ada dua ya. Satu namanya ikrom. Satu namanya ithar. Baik. Dua-duanya ada dalam komus syariat. Komus syariat. Ikram sudah dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Taib, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan ya atau berikan makan kepada siapa? Kepada tamu yang datang kepada dia. Atau kepada siapa? Kepada tetangga yang dia punya. Itu namanya ikram. Ikram itu apa? Saya punya 5 kilo, Pak, beras di rumah. Saya punya 5 kilo beras di rumah. Kemudian, kadar makan buat saya seminggu, misalkan 4 kilo. 4 kilo. Baik, sisanya kan 1 kilo. Nah, 1 kilo ini saya berikan kepada orang lain. Ini namanya ikram. Jadi, saya makan dulu, setelah itu baru saya kasih kepada orang. Kalau kita lagi jalan berdua, saya misalkan dengan Kang Danang, ya dengan Kang Danang jalan. Kemudian lagi hiking ke gunung mana yang paling tinggi Kang Danang? Gunung Everest ya. Gunung Everest. Ya, siap, Gunung Everest. Baik. Saya dengan Kang Danang naik ke Gunung Everest. Baik, kemudian Kang Danang ini persediaan airnya habis. Yang ada persediaan air saya. 1 botol lagi. Kita naik. Misalkan kita kecapean dan kehausan. Wah, haus nih. Pak Ustadz. Oh iya, sama Kang. Saya juga haus. Oh ini saya masih ada 1 botol. Yuk, kita berdua aja. Diminum sama saya dulu, karena itu punya saya. Dan itu hak saya, karena itu punya saya. Diminum. Ketika diminum, setengahnya, Kang, setengah 50-50 ya, setengah-setengah. Ini buat Kang Danang. Ya, diminum sama Kang Danang. Itu namanya ikram. Ithar artinya mendahulukan. Dalam Al-Qur'annya apa? Dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang lebih mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan susah. Jadi kalau namanya ithar apa? Saya naik gunung sama Kang Nana, hausnya sama, perjalanan sama yang ditempuh. Kemudian ketika saya punya botol tersebut, waduh Ustaz,
ini capek sekali nih kita nih, udah sampai ke puncak nih. Ya betul juga nih, kita belum menemukan air nih. Kalau begitu, nih saya masih punya 1 botol, minum dulu. Loh, Ustaz dulu. Enggak, saya masih kuat. Padahal saya haus juga, Pak. Saya haus juga. Tapi ihsar. Saya ingin mendahulukan saudara saya terlebih dahulu. Udah diminum. Ketika diminum sama Kang Danang, di hati saya, ini Kang Danang punya hati nggak nih? Kalau nggak punya hati, dia habiskan itu air tuh 1 botol nih. Tapi kalau punya hati, wah, ini punya Ustaz Miftah nih. Ya udahlah, setengahnya lagi. Ustaz, ini Ustaz. Enggak, habiskan aja. Oh enggak Ustaz, saya udah kenyang. Udah hilang haus saya, silakan. Ya udah saya minum. Namanya isar. Isar. Nah, isar itu dia tidak mengharapkan, misalkan kita mau isar. Kang, ini saya mau isar ya. Saya mau isar mendahulukan saudara saya, tapi jangan dihabiskan ya. Itu bukan isar namanya. Itu kalau ada syarat bukan isar. Isar ini dihabiskan sudah terserah. Ada sisa atau nggak ada sisa, itu isar. Yang tahu antara dia dengan Allah saja. Karena hati dia yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah ini terdapat dalam kisah-kisah para sahabat. Ya, ketika Hudzaifah, kalau nggak salah, seorang sahabat, ketika dalam peperangan Yarmuk, kemudian mencari saudaranya, keponakannya ketika dicari ternyata dalam keadaan sakaratul maut, luka peperangan. Maka ketika dia dalam keadaan sakarat, dia bilang air. Suaranya terdengar dan dikenal, itu keponakan saya. Akhirnya datanglah sahabat tersebut membawa air kepada keponakannya. Ketika didekatkan ke mulutnya, maka tiba-tiba terdengar orang yang berteriak air lagi sebelahnya. Air. Keponakan tadi yang dalam keadaan sakarat, maka ditutup mulutnya, kemudian bilang kepada pamannya, paman, kasih orang itu terlebih dahulu. Subhanallah, Pak. Ini bukan dalam keadaan hidup, Pak. Ini dalam keadaan sakratul maut, yang mana tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara kalau dalam sakratul maut. Tidak ada sandiwara dalam sakratul maut. Sakitnya benar-benar sakit. Nah, tidak akan mungkin mereka mendapatkan sifat seperti itu kecuali mereka telah melatih dalam kehidupan mereka untuk senantiasa memberi kepada saudaranya terlebih dahulu. Dibawa ke orang kedua, ketika dibawa ke orang kedua, ketika didekatkan ke mulutnya, terdengar suara dari orang ketiga. Itu korban peperangan semua tuh. Aman, jangan kasih saya, kasih ke orang yang teriak itu. Akhirnya pamannya datang ke orang yang ketiga, ketika datang ke orang yang ketiga ternyata sudah meninggal dunia, mati syahid. Balik lagi ke orang yang kedua, ternyata sudah mati syahid. Balik lagi ke orang yang pertama, keponakannya dia sendiri, ternyata sudah mati syahid. Subhanallah. Tiga-tiganya. Mereka korbankan nyawa mereka. Untuk apa? Untuk orang lain. Nah, Ibrahim bin Adham mengatakan, pondasi kami, ketika kami diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan langsung makan. Jadi ketika kami diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dahulukan terlebih dahulu kepada orang lain. Subhanallah, Pak. Nanti kalau ke Magelang, ada satu pondok pesantren namanya Sirojul Mukhlasin. Santrinya banyak, kurang lebih 3.000 lah. Sirojul Mukhlasin. Saya kenal, pendirinya kenal, kiainya kenal, anak-anaknya saya kenal semua. Ya, belajar di Mekah, bapaknya belajar di Mekah, anak-anaknya belajar di Mekah juga. Jadi, kalau dirunut, jadi uyut teman saya, ya, pendiri atau kakek daripada pendiri pondok tersebut, itu sebetulnya bukan ulama. Tapi dari kakek kawan saya, itu sampai ke bawah, semua keluarganya ulama. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya ulama. Baik, kalau yang sekarang, karena sering belajarnya ke Mekah, maka mereka hafiz Quran, dan mereka pakar-pakar fikih dan hadis. Nah, jadi uyut daripada kawan saya tersebut, kenapa bisa demikian? Bukan orang alim, bukan ulama, ya. Siapa dia? Dia petani biasa-biasa saja. Cuman kalau pas masa panen, kalau sudah mendapatkan hasil daripada panen, beliau tidak langsung membagi harta panen tersebut untuk dia sendiri, kemudian sisanya dibagikan kepada ulama. Enggak. Maka dia akan bawa, misalkan panen kali ini dia mendapatkan misalkan 1 kintal. Maka dia akan keliling ulama di daerahnya dulu.
Maka ditanya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah panen. Pak Ustadz, mungkin perlu beras berapa kilo? Yang dikatakan, oh saya sekian kilo, dikasih. Pak Ustadz yang lain, tanya demikian, dikasih. Datang ke rumah yang lain, dikasih. Setelah semua Ustadz di daerahnya dapat jatah daripada beras dari beliau, nah sisanya itu yang beliau nikmati dengan keluarganya. Jadi kenapa dia buat demikian? Saya bukan ulama, tapi saya cinta kepada ulama. Saya bukan ulama, tapi saya cinta kepada ulama. Subhanallah. Karena kecintaannya beliau demikian, maka dari anak beliau sampai cicitnya yang sekarang, semuanya Allah jadikan ulama. Semuanya Allah jadikan ulama. Jadi ketika kami diberikan rezeki, kami dahulukan orang lain. Ya ini emang berat, memang tidak semua. Makanya standarisasi adalah sifatnya syakik al-balhi. Ketika kita dapat rezeki, kita makan, ada kelebihan, kita berikan kepada orang lain. Standar yang lebih tinggi lagi, standar Ibrahim bin Adham. Gimana ketika kita diberikan rezeki, dahulukan orang lain, sisanya baru buat saya dan keluarga. Baik. Kemudian, fondasinya apa? Seperti tadi, kalau kami diberikan rezeki, kami akan dahulukan orang lain. Wa idza muni'na syakarna wa hamidna. Aha, ini lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Tadi fondasi dari ajaran ya tasawufnya Syafiq al-Balkhi, ketika terhalang daripada rezeki kami sabar. Ketika terhalang dari rezeki kami sabar. Ya mungkin sekedar cerita juga sebetulnya. Kawan saya koordinator bantuan untuk para ustadz. Mereka yang ngajarnya kajian di masjid atau TPA atau Taman Al-Qur'an. Yang ketika masa PSBB seperti gini, maka mereka sudah tidak dapat apa-apa lagi. Dan kita tahu bosnya, dia keluarga pas-pasan. Ya, kalau dia tidak mengajar, maka dia tidak dapat apa-apa. Tapi karena harga diri mereka, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuat mereka haram untuk minta-minta. Haram untuk minta-minta. Nah, tingkatan yang paling bawah, tingkatan Syaqiq al-Balkhi tadi, ketika mereka terhalang dari rezeki, mereka sabar. Sabar, kita adukan perkara kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang tinggi lagi, ketika kita terhalang dari rezeki, bukan kita ya, karena ini masih jauh, saya pun masih jauh. Ketika mereka terhalang daripada rezeki, maka mereka bersyukur. Dan mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tingkatan seperti ini enggak setiap orang bisa. Tingkatan yang terendah aja tidak setiap orang bisa. Apalagi tingkatan yang tertinggi. Gitu. Yang ada ketika diberikan cobaan, dia akan berkeluh kesah. Tapi sedikit yang akan bersabar, sedikit lagi yang akan bersyukur. Taib. Kemudian setelah dijelaskan demikian, maka Syaqiq langsung terduduk. Kemudian di depannya Ibrahim bin Adham kemudian berkata, "Ya Ustaz, anta ustaduna." Wahai Ustaz, engkaulah guru kami, wahai Ustaz. Engkaulah guru kami. Fi riwayatin inna qaumun nasbiru inda raqa wa nashkuru indal bala. Allahu Akbar. Kata Ibrahim bin Adham mengatakan, kami adalah kaum-kaum yang bersabar ketika di dalam kelapangan dan bersyukur ketika ditimpa musibah dan bala. Subhanallah. Maka dijelaskan di sini, fahadha wallahi sabrul muluk. Demi Allah, sabar seperti ini sabarnya raja-raja. Walahu uswah faqad qala Rasulullah SAW, dan beliau punya contoh. Nabi SAW pernah bersabda, wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Ya, di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang mereka sangat senang sekali dan sangat gembira sekali. Ketika apa? Ketika mereka diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat senang. Senangnya mereka seperti mana senangnya kalian ketika kalian dapatkan rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Pak. Jadi saya nggak bisa bayangkan. Kita bayangkan aja kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan hari ini, tiba-tiba jatuh emas dari langit, misalkan 10 gram aja. Itu senangnya kita gimana, Pak? Atau jangankan dari langit. Misalkan setelah pengajian ini, misalkan Kang Umar
Nelpon saya, terus saya bilang, Pak Ustadz, saya mau ngasih hadiah ke Pak Ustadz nih. Apa? Sedikit lah. Apa? Ini Mas Antam paling ada 20 gram hadiah buat Pak Ustadz, gratis. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan terjadi ya, Mas Umar ya. Antum, Pak, bisa bayangkan bagaimana bahagianya hati saya ketika saya mendapat ketika saya mendapatkan emas 20 gram gratis. Nah, mereka siapa? Oleh Nabi SAW mengatakan, wala ahadum, tapi nggak banyak. Kata Nabi SAW, wala ahaduhum. Satu orang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senang dengan turunnya musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sebagaimana kalian senang ketika mendapatkan hadiah. Qaidahnya apa? La yatamannal bala fa in nazala bihi farah. Faedahnya apa mereka? Mereka tidak pernah meminta turunnya musibah. Mereka tidak pernah meminta turunnya musibah dari Allah. Ya Allah, turunkanlah bala kepada saya, ya Allah, biar saya dapat pahala banyak. Enggak ada yang demikian. Tidak ada ulama-ulama salaf yang berdoa demikian, tidak ada. Tapi walaupun sebetulnya ashabul bala, ketika di hari kiamat nanti, mereka yang mendapatkan cobaan demikian bertubi-tubi dalam kehidupan dia. Ya, saya bisa rasakan sekarang ini, cobaan bertubi. Ini kalau kita lah dalam kita bisnis pariwisataan, ya kita ini sangat jatuh sekali sekarang nih. Ya, pariwisata ini di umroh haji kalau sampai di cancel ini jatuh sekali. Tapi kita ketika mendengar berita-berita bahwasanya di Arab Saudi itu yang rugi itu bisa sampai puluhan miliar karena hotel-hotel yang nggak dipakai selama beberapa bulan bahkan sampai haji gitu. Nah, maka mereka tidak pernah, ya, orang-orang yang mendapatkan bala bertubi-tubi, cobaan bertubi-tubi, musibah bertubi-tubi, dan dia tetap sabar. Ketika di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan siram mereka, disiram dengan rahmat yang demikian bercurah-curah, demikian bercurah-curah, sehingga orang-orang yang afiat, yang mereka taat kepada Allah, ini sama-sama taat kepada Allah, Pak. Tadi yang dapat musibah, dia taat kepada Allah, dia sholat 5 waktu, berjamaah sama-sama, sholat malam juga tahajud, baca Quran juga sama, zikir juga sama. Ini orang yang afiat juga sama. Sholat berjamaah sama-sama, sholat malam juga, kemudian baca Quran juga, zikir juga, sama. Bedanya apa? Bedanya yang ini dapat musibah lebih. Nah, maka karena kesabaran dia di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bercurah-curah kepada dia. Nah, sehingga dalam hadisnya dijelaskan, maka ashabul afiyah, mereka yang mendapatkan afiyah, yang sehat-sehat, tidak pernah diuji dan dicoba oleh Allah dalam kehidupan dia, maka mereka berkeinginan di akhirat tapi bukan di dunia. Setelah mereka melihat pahala tersebut, mereka berkeinginan seandainya di dunia badan mereka digunting-gunting, lebih parah lagi daripada ini. Gitu. Maka kaidahnya apa? Mereka tidak pernah meminta cobaan dari Allah. Jadi mereka taslim, menyerah kepada apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Gitu aja. Mereka tidak pernah meminta cobaan dan bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in nazal, kalau seandainya datang cobaan tersebut, farih, maka mereka akan bergembira. Ama qala dzalika Abdurrahman bin Auf, ubtulina bid-dharra'i fasabarna wa ubtulina bis-sarai falam nasbir. Ini siapa yang bilang? Abdurrahman bin Auf. Ketika kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Ketika kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan, kami tidak bisa sabar. Sedikit yang bisa lulus. Taib. Dilanjutkan, yaqulul Harawi fi darajati sabri ad-darajatu tsalitsa as-sabru fil bala bi mulahadati husnil jaza wa intidharu rauhil farj wa tahwinul baliyati ba'da ayyadil minan wa yudkaru sawalifun ni'am. Taib, di antara tingkatan yang ketiga, ya, tingkatan dalam sabar ketika ditimpa oleh musibah adalah bimulahadzati husnil jaza. Gimana agar kita bisa ketika datang musibah seperti ini, kemudian kita bisa bersabar? Yang pertama adalah bimulahadzati husnil jaza. Senantiasa memperhatikan bagaimana pahala yang akan Allah berikan kepada mereka yang ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang nggak punya iman, nggak bakal bisa sabar, Pak. Ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Hebat sekali.
perkara-perkara yang menimpa seorang yang beriman itu hebat sekali. Taib, walaysa li ahadin illa mu'min. Dan kejadian ini, kehebatan ini tidak akan pernah terjadi sama sekali kepada orang selain orang yang beriman. Jadi kejadian hebat ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Jadi kalau seandainya dia ditimpa oleh kebaikan, ya, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur. Maka syukurnya ini akan menjadi pahala buat dia. Nah, kalau seandainya dia ditimpa oleh musibah, maka dia akan bersabar. Dan sabarnya tersebut akan menjadi pahala buat dia. Dua perkara ini tidak akan pernah terjadi kecuali hanya kepada orang beriman. Berapa banyak di antara kita, saya sendiri misalkan, ketika dapat nikmat yang datang secara tiba-tiba, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat musibah, kita ingat Allah. Ketika kita dapat kenikmatan, kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin bisa kita dalam kehidupan sehari-hari lah yang sering kita ulang. Kalau makan, Mbak, ketika lapar, doa makan itu hampir semuanya ingat. Bismillahirrahmanirrahim, doa makan. Ada riwayat yang lain adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, kemudian makan. Subhanallah, setelah kenyang, berapa persen di antara kita yang ingat doa selesai makan? Kadang-kadang sudah lupa, sudah kenyang, ambil minuman, selesai, gitu. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu kan. Nah, kalau orang dia punya iman, dia akan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya dia karena Allah, kemudian selesai makan dia pun akan ingat kepada Allah. Hidupnya dia karena Allah, maka ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terima, serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Badan kita punya Allah, bukan punya kita. Jadi terserah Allah saja mau Allah apakan badan kita. Taib. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan hikmahnya bisa membuat kita mudah ya sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya cobaan ini kecil lah. Kalau kita bilang misalkan sekarang PSBB atau misalkan sekarang kita ya buat kami lah yang di pariwisata misalkan ini 2 bulan ini seret sekali gitu kan misalkan. Tapi subhanallah, kita travel ini udah berapa tahun? 10 tahun. Kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala 10 tahun. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 2 bulan, baru 2 bulan saja. Ya dibandingkan 10 tahun apalah gitu. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, hadhihi thalathatu asya' tab'atul mutalabbisa biha 'ala sabri fil bala. Maka 3 perkara tadi maka bisa membuat orang yang terkena musibah dia tetap kuat bersabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, mulahadatu husnil jaza. Senantiasa memperhatikan bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang dikenai musibah. Wala hasbi mulahadatihi wal wudhuqi bihi wa mutala'atihi yakhifu hamlal bala atau hamlul bala lisyuhudil iwad. Kalau seandainya dia memperhatikan bagaimana hadis-hadis dan keterangan-keterangan yang akan Allah berikan berupa pahala bagi mereka yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap ringan ujian cobaan tersebut yang Allah berikan kepada dia. Kemudian fanafsu muwakkalatun bi hubbil ajil. Dan ini biasa. Jadi jiwa ini, rohani ini jadi terbiasa senang kepada sesuatu yang tergesa-gesa. Sesuatu yang cepat. Wa inna ma khasatul aqli talumuhul awaqib wa mutalatul ghayat. Sementara orang yang menggunakan akal dia, ya, bukan menggunakan perasaan, dia menggunakan akal dia, maka dia akan melihat apa yang ada di depan dia. Ini, Pak. Orang direktur hanya duduk di kursi. Kerja dia tanda tangan. Selesai, tanda tangan. Selesai, tanda tangan. Selesai. Sudah gitu, gajinya dibayar kapan? Akhir bulan. Akhir bulan. Ketika itu maka dia lihat di luar pedagang asongan di perempatan. Maka ada yang beli air, maka
Aqua diberikan, dia dapat uangnya langsung, cash saat itu juga. Ada yang beli makanan, kemudian diberikan cash saat itu juga. Maka si orang tadi, ketika dia hanya memikirkan perasaan, itu kok uangnya cash dapatnya ya. Jadi kalau dagangnya banyak, itu berarti duit yang didapat hari ini gede juga nih. Akhirnya, udahlah nggak usah jadi direktur lah. Nggak usah jadi direktur, jadi pedagang asongan aja lah. Ini kira-kira orang seperti gini gimana, Pak? Orang pintar atau orang bodoh, Pak? Orang bodoh, Pak. Gaji yang akan dia dapatkan berapa? Jutaan rupiah. Tapi yang akan dibayarkan di akhir bulan. Yang dia dapatkan harian berapa? Puluhan ribu dikali sebulan. Berapa? Gitu kan? Kalau kita dari segi dunia saja, orang yang demikian dianggap bodoh. Nah, apalagi dari segi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih mendahulukan ya atau mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat itu orang yang bodoh. Kalau saya kasih permisalan misalkan saya ingin memberikan kepada semua jemaah majelis yang hadir hari ini. Pilihannya 2. Tapi secara gratis saya berikan. Yang pertama saya kasih pilihan, saya berikan kepada bapak-bapak ya, satu rumah real estate kemudian lengkap dengan furnitur di dalamnya. Tapi saya berikan waktu hanya 1 minggu saja. Itu rumah real estate. Kemudian mewah sekali. Mewah sekali. Mobil saya siapkan, motor saya siapkan. Cuma hanya waktu 1 minggu. Yang kedua, pilihan ya milih salah satu. Saya berikan bapak-bapak rumah tipe 36, rumah sederhana, enggak ada furnitur di dalamnya. Tapi saya berikan seumur hidup Bapak. Kira-kira mau pilih yang mana? Seumur hidup, Zat. Pilih yang mana? Seumur hidup, Zat. Yang seumur hidup. Pilih rumah yang mewah tapi seumur hidup. Itu nggak ada pilihannya. Kalau kita milih rumah yang sederhana, tipe 36, seumur hidup, kita pilih dibandingkan dengan rumah yang mewah tapi hanya 1 minggu. Rumah yang sederhana, 36, itu orang yang cerdas dibilang. Nah sekarang gimana dengan dunia itu rusak dibandingkan dengan akhiratnya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling mewah. Surga itu lebih mewah daripada dunia. Ya, tapi kok masih banyak orang yang lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat gitu. Nah, jadi dijelaskan di sini adalah fa inna 'alal qadri ta'ab takunu raha. Jadi tergantung kesusahan dia dalam beribadah kepada Allah, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar ini terikat dengan kesusahan yang besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau sifat iri itu dalam agama wajar. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi aja iri kepada sahabat-sahabat yang lain, walaupun mereka sudah mendapatkan berbagai macam kesibukan dalam pahala. Tapi ketika orang lain dapat pahala yang beda dengan dia, maka dia akan iri. Iri. Contoh misal, sahabat Nabi mengadukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya, mereka puasa sama dengan puasa kami. Mereka sholat sama dengan sholat kami juga. Kemudian mereka bisa sedekah dengan harta mereka, sementara kami tidak bisa sedekah dengan harta kami. Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami sesuatu yang kami bisa menyamai dengan sedekah mereka. Maka Nabi SAW ajarkan bertasbih 33 setelah selesai sholat, subhanallah, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33 atau 34 jadi 100. Ya udah diamalkan oleh para sahabat yang miskin tadi. Setelah itu ngadu lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah kau ajarkan kepada kami agar pahala kami sama dengan pahala mereka. Tapi ya Rasulullah, kok sekarang mereka pun sibuk dengan zikir juga ya Rasulullah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bisa sedekah, dan mereka pun bisa untuk meluangkan waktu berzikir juga. Nah, jadi iri dalam perkara agama itu nggak jadi masalah. Ya, ketika kita melihat orang yang dapatkan cobaan, ujian, ya, kita berikan nasihat kepada mereka. Ya, bahwasanya ujian yang besar itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Gitu. Dan di akhirat nanti akan diberikan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai jam berapa Kak Egy? 2 menit lagi ya, Her.
Kemudian yang tadi, kemudian intidhar rawahil faraj. Kemudian kita menunggu jalan keluar ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunggu jalan keluar itu termasuk ibadah. Jadi kita ini sekarang menunggu masa wabah selesai itu termasuk ibadah. Ya kita disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan sholat, disibukkan dengan doa, tadarru, nangis-nangis. Nah itu selama wabah tersebut ya belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terakhir tadi, maka dengan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah ya bagi kita untuk sabar ke dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di sini dijelaskan binisbati ila ayyadillahi wa ni'amihi kaqatatin min bahrin. Jadi kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita lahir atau dari kita mulai dikandung oleh ibu kita, ya Allah berikan kepada kita satu tali ari-ari saja, ya kita bisa hidup walaupun dalam air ya di perut ibu kita, tapi kita nggak tenggelam gitu kan. Kemudian sampai lahir, kemudian sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala nggak bakalan bisa kita hitung. Jadi musibah yang ada sekarang satu tetes saja dibandingkan dengan lautan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang sabar dan semoga Allah SWT berikan kesabaran kepada seluruh saudara-saudara kita yang timpa musibah COVID-19 sekarang. Ya, insyaallah kayak gitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Miftah Jalil ini yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa lebih sabar lagi, bisa lebih tawakal lagi, mencontoh bagaimana generasi dulu, generasi soleh terdahulu dalam bersikap sabar dan tawakal. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Miftah telah menyampaikan ilmunya dan kepada jemaah semuanya. Semoga Allah menjaga kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi dalam majelis bersama Ustaz Miftah di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.